tentang ilmu matematika. Matematika tidak asing lagi di telinga setiap orang, baik itu anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, sampai para orang tua pasti mengenal yang namanya matematika. Matematika adalah ilmu pengetahuan yang banyak membahas tentang angka dan bilangan. Mungkin tidak semua orang menyukai matematika, ada yang membencinya bahkan sampai-sampai sangat muak melihatnya. Alasan utamanya tentu saja angka dan materinya yang begitu sulit untuk dipahami. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membahas tentang matematika. Mau lihat bagaimana penjelasan lengkapnya? Simak di sini. Al-Quran membahas tentang penjumlahan. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Quran Surah Al-Kahfi ayat 25. Ayat ini membahas tentang lamanya waktu pemuda Al-Kahfi yang tinggal di dalam gua, yaitu 300 ditambah 9 tahun, alias 309 tahun. Al-Quran membahas tentang pengurangan. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun, maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Ankabut ayat 14. Ayat ini menjelaskan tentang lamanya Nabi Nuh alaihissalam tinggal bersama kaumnya, yaitu 1000 tahun dikurang 50 tahun, alias 950 tahun lamanya. Al-Quran membahas tentang kali lipat. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Ayat ini menjelaskan tentang hukuman orang yang melakukan perzinaan, baik itu laki-laki maupun perempuan, dikenakan sanksi 100 kali dera. Kita mengetahui 100 kali dera merupakan kali lipat yang sering sekali dibahas di dalam matematika. Al-Quran membahas tentang bilangan pecahan. Dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat, atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat, atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki, seibu saja, atau seorang saudara perempuan, seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya, atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudorot kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Quran Surah An-Nisa ayat 12. Ayat ini membahas tentang pembagian harta warisan. Di ayat tersebut ada menyebut 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, yang mana di dalam matematika ini seringkali digunakan. Al-Quran membahas tentang bilangan genap dan bilangan ganjil. Dan yang genap dan yang ganjil. Quran Surah Al-Fajr ayat 3. Bilangan genap seperti 1000 bulan yang disebut pada ayat di bawah ini. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surah Al-Qadar ayat 3. Sedangkan bilangan yang ganjil seperti 3 hari yang disebut pada ayat ini. Mereka membunuh unta itu, maka berkata Soleh, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.
Al-Quran Surah Hud ayat 65. Itulah pembahasan singkat mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu matematika. Hal ini sekaligus memperjelas bahwa ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran begitu luas sekali jikalau kita mau menggalinya sedikit saja. Semakin kita lihat dan kaji Al-Quran, maka akan semakin tampak kehebatan Al-Quran, yang mana kitab ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat.